Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak cerdas, anak-anak ustadz yang soleh dan solehah. Bagaimana kabar kalian? Mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dijauhkan dari segala macam mara bahaya, terutama dengan mewabahnya COVID-19 di negara kita yang tercinta ini. Oleh karena itu, ingat pesan ibu selalu mencuci tangan dengan air yang mengalir, menggunakan sabun, menghindari kerumunan, dan menggunakan masker pada saat kalian keluar rumah. Baik, anak-anak ustadz yang soleh dan solehah, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari subtema 3. Subtema 3 pembelajaran 1. Silakan anak-anak buka buku pelajaran kalian pada halaman 127. Rajin berusaha meraih cita-cita. Ana bercita-cita menjadi penari. Ia ingin memperkenalkan kekayaan budaya Nusantara ke mancanegara lewat tari. Untuk mewujudkan cita-citanya, Ana rajin berlatih dengan guru tarinya. Ana berlatih setiap hari Minggu di sanggar tari. Jika ada lomba tari, Ana sering ikut untuk melatih keberanian dan keterampilannya. Bagaimana dengan kalian? Usaha apakah yang kalian lakukan untuk meraih cita-cita? Ya. Jadi banyak sekali cita-cita yang ingin kalian gapai, ingin kalian wujudkan. Tentu cita-cita ini memiliki perbedaan, ya. Ada yang ingin menjadi tentara, ada yang ingin menjadi polisi, banyak, ya. Ada yang ingin menjadi pengusaha, dokter, bahkan guru, ya. Untuk itu, untuk memudahkan kalian dalam mewujudkan cita-cita, maka perlu kerja keras, terutama belajar, ya, dengan sungguh-sungguh agar apa yang kalian cita-citakan itu terwujud, ya. Baik, pada pembelajaran 1, coba kalian perhatikan kondisi lingkungan. Ya. Perhatikan kedua gambar berikut ini dengan seksama. Pada gambar yang sebelah kiri, terlihat jelas di situ banyak sekali sampah yang bertumpuk, ya, di sungai. Sedangkan pada gambar yang di sebelah kanan itu terlihat bersih. Nah, bagaimana pendapat kalian mengenai kedua gambar sungai di atas? Ya, siapakah yang berperan untuk mengubah sungai tersebut? Ya, tentu ini semua menjadi tanggung jawab kita bersama. Ya. Kalau kondisi sungai kita dipenuhi dengan sampah, maka terlihat tidak indah. Bahkan banyak sekali penyakit-penyakit yang akan tercemar. Bukan hanya itu, ya. Banjir salah satunya, ya, dampak dari buang sampah sembarangan. Maka hal ini harus betul-betul kita jauhi. Dan ini menjadi tanggung jawab kita bersama, ya, untuk menciptakan lingkungan yang bersih, indah. Ya, sehingga kalau kondisi lingkungan sungai sudah bersih, tentu, ya, kita bisa memanfaatkan airnya. Ya. Jadi jagalah lingkungan sekitar kita dengan tidak membuang sampah sembarangan. Ayo membaca puisi, ya. Di sini ada puisi tentang kerusakan alam. Bisa anak-anak buka pada halaman 129. Ya. Kerusakan alam. Kau yang kini tertawa, bermandikan harta, berkawankan kemewahan. Dari mana kau dapatkan semuanya? Dari pohon yang kau tebang? Dari hewan yang kau bunuh, dari tanah yang kian tandus, dari air yang kian kering, dari sungai yang kian kerontang, dari hutan yang kau jadikan kebakaran, dari asap tebal pohon yang dibakar. Apakah kau tak ingat, masih ada anak cucu kita yang mengharap udara segar, mengharap kesejukan alam, mengharap keindahan dunia, mengharap hijaunya daun,
mengharap rindangnya pepohonan. Tidakkah kau sadar, ada banyak nyawa yang kau ambil, ada banyak harapan yang kau renggut, wahai para perusak alam. Ingatlah pada hukum alam. Kita butuh alam yang indah, kita butuh alam yang sejuk. Kita hidup dalam alam, dan kita bergantung pada alam. Jagalah alam, seperti kau menjaga rumahmu sendiri, karena alam kita adalah alam anak cucu kita. Ya, nanti silahkan anak-anak berlatih untuk membaca puisi tentang lingkungan ini ya. Nah, mendeklamasikan puisi, ya, mendeklamasikan itu artinya membaca puisi. Merupakan salah satu cara membaca puisi tanpa menggunakan teks. Membaca puisi memerlukan pelafalan yang jelas, intonasi yang tepat, dan harus memperhatikan pemenggalan kalimat. Nah, jadi ada beberapa tanda-tanda ya yang digunakan ketika dalam membaca puisi. Bila mana terdapat tanda garis miring 1 berarti berhenti sebentar untuk bernapas. Biasanya dilakukan pada koma atau tengah baris. Tanda garis miring 2 berarti berhenti agak lama. Biasanya dilakukan pada koma di akhir baris yang masih berhubungan dengan baris berikutnya. Sedangkan tanda garis miring 3 berarti berhentinya lebih lama. Biasanya dilakukan pada titik baris terakhir atau pada akhir puisi. Ya. Jadi ini tanda-tanda yang perlu kita perhatikan agar memiliki jeda ya. Sehingga deklamasi puisi atau ketika kita membacakan puisi itu akan terlihat indah, jelas, dan bisa kita pahami. Pentingnya pelestarian sumber daya alam. Ya. Pada halaman 131, Indonesia adalah negara beriklim tropis yang berbentuk kepulauan. Kondisi ini menjadikan Indonesia sebagai negara yang memiliki banyak potensi sumber daya alam, baik hayati maupun mineral. Dan negara kita negara kepulauan, terdiri dari lebih dari 17.000 pulau yang terbentang dari Sabang sampai Merauke. Ini merupakan kekayaan alam yang luar biasa yang harus kita jaga dan kita banggakan. Sumber daya alam hayati meliputi benda-benda hidup yang dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan hidup manusia. Contohnya adalah hewan, tumbuhan yang juga disebut dengan sumber daya alam nabati seperti mikroorganisme. Sumber daya alam mineral di Indonesia berupa benda-benda tambang ya, seperti minyak bumi, batu bara, timah, emas, perak, dan tembaga, serta batuan seperti batu kapur, kaolin, semen, pasir, batu pualam, dan tanah liat. Keberadaan sumber daya alam, baik hayati maupun mineral, harus selalu dijaga kelestariannya. Membuat poster tentang pelestarian sumber daya alam. Buatlah sebuah poster dengan tema pentingnya melestarikan sumber daya alam hayati, tumbuhan, atau pentingnya melestarikan sumber daya alam hayati hewan. Ikutilah langkah-langkah membuat poster pada buku siswa. Jadi pada halaman 132 ya, ini ada langkah-langkah dalam membuat poster ya. Ada poster hijaukan kembali untuk masa depan bumi kita. Buanglah sampah pada tempatnya. Ya, jadi nanti tugas kalian ya membuat poster. Silakan boleh kalian lihat nanti di internet ya, poster-poster yang temanya pentingnya melestarikan sumber daya alam. Boleh nanti kalian ketika kalian mendapatkan gambar tersebut silakan langsung di print boleh, atau dengan kalian menggambarnya juga boleh. Nanti tugas ini silakan pada saat nanti diminta untuk luring nanti dikumpulkan tugasnya ya. Baik, demikian hanya ini saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa dipahami. Apabila kalian kurang memahami, silakan baca kembali dengan teliti ya.
teks-teks bacaan yang ada pada materi kita hari ini, sehingga menambah wawasan kalian dalam memahami pelajaran. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.